kulit itu yang nggak boleh jual al-mudhi, orang yang korban. Maka solusinya agar tidak rusak pahala korban, maka kasih kulit tersebut kepada panitia. Berarti sudah milik panitia. Nah, terserah panitia dong mau diapakan. Wala yabi'u minal udhiyah. Tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban. Bahasa fikihnya begitu. Wala yabi'u minal udhiyah. Tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban tersebut. Ada keterangan bunyinya begini, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, ingat nyanya itu ya, nya itu kata ganti orang ketiga tunggal, domir huwa, dia. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya sendiri, itu maksudnya berarti orang yang korban yang ngejual, maka keterangannya fala udhiyata lahu, maka dianggap tidak ada korban baginya. Jadi orang yang kurban lalu dia jual kulitnya, lalu dia jual kakinya, atau dia jual kepalanya, korbannya nggak sah, korbannya gagal, dianggap tidak ada korban baginya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang harus kita garis bawahi nyanya itu. Nyanya di situ bukan nyas biasa. Hu di situ adalah orang yang berkorban itu sendiri. Makanya sederhananya, orang yang berkorban tidak boleh menjual kulit hewan kurban. Kita baca keterangannya begini. Ai yahrumu 'alal mudhi bai'u syai'. Diharamkan bagi orang yang berkorban menjual sesuatu. Menjual sesuatu min lahmiha, baik dagingnya, au sya'riha, atau ngejual bulunya. Ngejual bulunya juga nggak boleh itu, orang yang berkorban itu. Au jildiha, atau kulitnya. Jadi haram orang yang berkorban menjual daging, menjual bulu, menjual tulang, termasuk menjual kulitnya. Termasuk juga diharamkan bukan hanya pada kurban nazar, tapi termasuk pada kurban sunnah. Lalu solusinya bagaimana? Kalau kulit itu mau dijual gara-gara takut tidak dimanfaatkan malah ditelantarkan. Kadang-kadang sokli, tahu sokli nggak? Tukang ngumpul sampah itu kesal betul dia. Tahu begini mah kasih ke saya aja, kata dia. Karena banyak yang ngebuka elang kulit ke tempat sampah. Nah, agar nggak tersia-siakan, maka kemudian ada yang inisiatif menjual kulitnya. Nah, diperbolehkan menjual kulitnya tersebut bagi orang yang menerima korban. Maka solusinya, yang berkorban langsung akad, ngomong, itu kepalanya, kulit dan kakinya saya serahkan ke panitia, dengan catatan panitia yang tidak ikut berkorban. Kepalanya, kulitnya dan kakinya saya kasih ke panitia. Lantas panitia mau ngejualnya, ya hak dia, itu solusinya ya, hak dia. Entoh juga ngejual itu bukan buat cari kaya. Emang 5 ekor sapi dijual kulitnya kebeli Fortuner? Enggak juga kan. Itu tujuannya agar lebih manfaat saja. Misalnya dijual ke siapa? Pengrajin kerupuk kulit, misal kan gitu. Manfaat buat dia kan begitu. Kan memang pengrajin kerupuk kulit.
Nah hasilnya buat apa? Hasilnya karena tadi diserahkan ke panitia kulitnya, ya hasilnya ya buat panitia. Panitia maunya apa? Bagiin ke fakir miskin, bagus. Beliin rokok, buat nopo-nopo. Beliin nasi padang, mantap, kan begitu. Ya silahkan. Jadi diperkenankan menjual itu selama yang menjual itu bukan orang yang berkorban. Paham ya? Sedemikian rupa. Ini bisa terjadi dalam situasi korban dalam jumlah yang banyak. Kalau korban dalam jumlah yang sedikit, ya biasanya kulitnya pun dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam kantong kresek. Tapi pada akhirnya diserahkan kepada masing-masing panitia korban. Termasuk yang harus kita pahami, tidak boleh sama sekali membayar orang yang ngurusin kurban, termasuk tukang jagal, menggunakan hewan kurban. Misalnya upah jagal itu 500.000 per sapi. Udah gini aja, separuh aja bayarnya 250 misalnya, tapi saya minta kepala sama kaki. Nah itu termasuk bayaran. Maka hukum kurbannya menjadi tidak sah. Setidak-tidaknya korbannya tidak berpahala. Jadi kalau begitu akadnya. Jadi kalau orang yang profesinya tukang jagal mau ngasih nih, ngasih kalimatnya, ngasih sebagaimana umumnya kaum muslimin yang lain, boleh, sah. Yang nggak boleh itu kalau diakadkan bayaran. Wayahnya wajarnya bayarnya 500.000, akhirnya dipotong tapi dengan satu kompensasi, gantinya kulit, kepala, kaki dan berotot misalnya. Nggak bisa. Itu termasuk dalam kategori bayaran. Makanya panitia korban benar-benar harus hati-hati terkait dengan perkara ini. Jadi jangan sembarangan. Paham ya? Jadi sekali lagi, kulit itu yang nggak boleh jual al-mudhi, orang yang korban. Maka solusinya agar tidak rusak pahala korban, maka kasih kulit tersebut kepada panitia. Berarti sudah milik panitia. Nah terserah panitia dong mau diapakan. Misalnya kata panitia dibagi-bagi aja sama panitia, untuk panitia itulah ya nggak salah. Misalnya dikasih ke panitia itulah berapa, dipotong-potong dibagiin semua panitia, silahkan. Mau panitia jual hak mereka. Tapi para ulama menetapkan memang untuk menjual bagian hewan kurban yang tujuannya ngambil keuntungan, itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang menerima korban sebagai hadiah. Orang kaya nerima korban sebagai hadiah, bukan sedekah. Malu geh nerima sedekah, ya bayar. Orang kaya nerima korban sebagai hadiah. Maka orang kaya nggak boleh menjual hewan kurban. Orang kaya dapat daging kurban tuh 5 kilo, lalu dijualnya, nggak boleh, dosa itu. Itu termasuk maksiat. Tapi kalau yang nerima kurban itu fakir miskin, dia punya hak penuh karena bukan hadiah. Dia punya hak penuh dengan hewan kurban itu. Dia ngejual boleh nggak? Boleh. Kalau fakir miskin dapat daging dari Al Ihsan 3 kilo, dari Masjid sono 3 kilo, Masjid sebelah sono 3 kilo. Sengaja betul. Kebetulan dapat 10 kupon. 3 kali 10 30 kilo. Kan banyak. Lalu sama dia daging kurbannya dijual sama tukang bakso. Ya tukang bakso mau. Harga daging sekilo berapa sekarang? 100 berapa? 130 lah ya, yang standar ya. Yang bukan pas Idul Fitri maksudnya kan gitu. 130. Dijual cuma 80 daging. Semua tukang bakso mau. Jadi 80.000 kali 30 kilo berarti berapa juta tuh? 2.400.000.
400 kan? Cair orang miskin. Orang miskin mah mikir, daripada dimakan jadi tai nih daging, ya yang dimakan sekilo aja lah, yang lain jual jadi 2.400.000. Digunakan buat apa? Bayar kontrakan umpama, bayar daftar ulang anak sekolah misalnya. Tuh dengerin pemerintah, masalah daftar ulang anak sekolah ini mahalnya bukan main, 10 juta 15 juta. Pemerintah ini kadang-kadang kampanye teriak untuk rakyat, udah duduk lupa sama rakyat. Ya apa ya? Nah, mungkin kesal juga yang kayak gitu tuh. Umpama sedemikian rupa, apa boleh? Boleh. Orang miskin punya hak untuk menjual kembali daging kurban yang sudah dia dapatkan. Tapi yang sugih jangan. Tiba-tiba ibu-ibu kemana ngelihat ada orang nyumput-nyumput, melipir-melipir, pas dilihat, Bu Eka lagi ngejual hewan kurban misalnya, lagi ngejual daging kurban misalnya. Itu namanya sekilit namanya ya. Tidak boleh yang sedemikian rupa. Ya, enak zaman sekarang juga enak sih Bu. Dapat banyak juga kan bisa dimasukin freezer. Kalau jenengan nggak mau dapat banyak itu ya kirim ke pondok, santri mah seneng semua itu. Saya sudah siapkan freezer gede di pondok itu. Biar apa namanya, buat santri gitu ya, buat santri. Jadi kalau dimasukin situ kan bisa makan selama berapa bulan gitu kan, nggak keteng seminggu sekali buat santri. Yang nggak boleh nyimpen daging kurban lebih dari 3 hari kan zaman biyen, zaman awal. Lalu Nabi pada mulanya melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Selanjutnya Nabi memperkenankan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Karena memang di Mekah juga enak sih, nggak gampang busuk. Karena faktor iklim di sana beda sama kita. Oh di kita mah nggak ada kulkas mah busuk kan begitu. Jadi larangan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari itu hanya berlaku di zaman awal. Sama seperti larangan perempuan ziarah ke kubur. Itu hanya berlaku pada zaman awal saja. Tidak berlaku untuk zaman sekarang. Bahkan awalnya Nabi melarang perempuan ziarah kubur, setelah itu Nabi membolehkan perempuan ziarah kubur. Karena memutus tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah itu kalau perempuan ke kubur nggak tahu apa beneran atau cuman sandiwara, nangis-nangis, meraung-raung di kubur, mukul-mukul tanah kuburan. Jadi bersumpah-sumpah di kuburan, kamu mati, kalau kamu mati saya janda, kalau saya janda gimana saya susah, jangan salahkan saya kalau saya kawin lagi, begitu. Suka meronta-ronta, meraung-raung di kuburan. Makanya itu kan tradisi jahiliyah, entah nangis beneran atau dibuat-buat yang kayak gitu. Maka di masa awal perempuan dilarang ziarah kubur, dilarang ngelayat sampai pemakaman. Tapi setelah tradisi jahiliyah itu tidak lagi terulang, boleh nangis saja, nggak boleh meraung-raung, tidak boleh berlebih-lebihan. Maka kemudian perempuan sama dengan laki-laki disunnahkan untuk ziarah kubur juga. Nah ini 2 hal ini harus dipahami. Mula-mula dilarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, kemudian Nabi memperkenankan kemudian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.